Dibilang berani, perlu kita akui bahwa kali ini KPK benar-benar luar biasa dan benar-benar berani dalam mengusut tuntas kasus Harun Masiku. Karena bagaimana tidak, KPK berpotensi besar memanggil semua pihak yang terlibat dalam dugaan suap serta kriminal terkait Harun Masiku, bahkan tidak menutup kemungkinan sama sekali jika harus memanggil Megawati sekalipun. Karena kita tahu bahwa pada awalnya Megawati sesumbar akan mendatangi KPK jika Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka atau lebih tepatnya ditangkap oleh KPK. Tentu saja ini adalah sebuah ungkapan yang sangat-sangat luar biasa dari seorang ketua umum partai, dan memang bagaimanapun juga kita patut nantikan bagaimana tindakan politik dari Megawati terkait Hasto yang menjadi tersangka serta sudah diresmikan KPK. Namun kali ini kita akan melihat bagaimana otoritas dari KPK itu sendiri bekerja dengan independen serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ini benar-benar murni bagaimana kinerja KPK menyelamatkan Indonesia dari tindak pidana seperti itu. Artinya memang kita ketika melihat suatu kasus yang sedang terjadi, tentu saja pikiran-pikiran orang di Indonesia akan berpikir bercabang secara langsung. Kenapa saya katakan bercabang? Mereka yang terutama yang tidak suka dengan Jokowi langsung menyalahkan Jokowi. Ini adalah pesanan Jokowi dan ini adalah perintah Jokowi. Tentu saja dugaan tersebut sangat tidak benar, namun itu adalah sebuah fiksi yang seolah meninabobokan dan memberikan kenyamanan tersendiri serta memuaskan hasrat-hasrat politik bejat para kaum pembenci yang memang tidak bisa menerima kebenaran dan tidak bisa menerima fakta yang mereka terima seolah hanya sebuah narasi kosong serta pepesan kosong. KPK memberikan bukti, mereka tetap tidak percaya dan selalu mengatakan ini adalah isu politis, ini adalah pesanan politik, serta ada yang tidak terima dipecat. Namun tentunya segala tuduhan tersebut akhirnya sanggup terbantahkan dengan bukti-bukti dari KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bakal memanggil semua orang yang mengetahui kasus dugaan suap, terkhusus pergantian antar waktu anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku dan Sekjen Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ketua Umum Megawati Soekarno Putri pun berpeluang besar dimintai keterangan. Artinya memang KPK akan mengulas serta membahas tuntas serta menegakkan hukum seadil-adilnya dari kasus ini, dan memang KPK berharap adanya kerjasama dari semua pihak terkait, terutama dan memang kita harapkan Megawati Soekarno Putri. Namun KPK hingga saat ini memang belum melayangkan surat panggilan, namun beberapa pihak menilai bahwa KPK tidak akan lama lagi melaksanakan pemanggilan tersebut. Bila penyidik merasa hal tersebut dalam rangka pemenuhan unsur perkara serta penggalian informasi-informasi yang lebih relevan serta otentik, maka kita akan lakukan. Tentu saja hal tersebut sangat kita dukung karena memang bagaimanapun juga kasus ini tidak boleh setengah-setengah. Artinya kasus ini harus dibayar hingga tuntas atau dibahas hingga tuntas agar masyarakat tidak bisa dan tidak bisa menilai kasus ini secara imajinasi dan hawa nafsu mereka. Tentu saja harus ada keterangan dari lembaga hukum seperti KPK agar menciptakan situasi kondusif kembali di bumi NKRI, terutama geopolitik kita yang memang tidak kunjung mereda usai pemilihan presiden, usai pilkada serentak, kemudian ada yang terbaru, Hasto Kristianto ditetapkan menjadi tersangka, seolah menambah gejolak politik di dalam negeri yang sangat-sangat tidak berkesudahan. Tentu saja ini diharapkan bisa segera ada peredam sedikit karena memang ketika tensi geopolitik internal suatu negara terus tinggi, tentu saja dikhawatirkan akan ada beberapa hal yang tidak diinginkan dan tentu saja itu akan membahayakan situasi keadaan di dalam negeri itu sendiri. Tentunya kita tidak ingin negeri yang subur dan makmur serta rukun tentram ini harus ternodai oleh tensi politik yang seolah menyuruh kita untuk bertengkar dengan sesama bangsa kita sendiri. Kemudian salah satu berkas PAW Harun tertanda tangani oleh Megawati dan Hasto.
Ini yang poin pentingnya adalah ada tanda tangan Megawati dan Hasto selaku petinggi partai tersebut. Tentu saja KPK saya kira harusnya bisa memanggil atau meminta keterangan Ibu Megawati. Dasar pemanggilan bisa untuk mendalami berkas tersebut. Namun KPK menyerahkan pemanggilan saksi kepada penyidik sebab cuma mereka yang mengetahui kebutuhan pemberkasan. Ya, saya setuju. Di sini tim penyidik tidak boleh diintervensi atau tidak boleh diganggu dalam melakukan kinerjanya, karena bagaimanapun tugas mereka ini cukup krusial. Mereka bisa menentukan siapa yang akan dipanggil, siapa yang akan diberi status tersangka, dan siapa yang akan ditahan. Tentu saja ini melalui prosedur yang sangat alot serta birokrasi yang cukup rumit serta membutuhkan banyak waktu, namun mereka melakukan itu semua dengan sigap dan cepat guna menjaga NKRI dari praktek-praktek kotor seperti ini. Jadi memang kasus Harun Masiku ini cukup pelik dan rumit rekan-rekan. Jadi memang ini adalah yang menjadi saksi kunci Harun Masiku tidak diketemukan hingga saat ini, dan memang KPK dikatakan sudah mengincar Hasto itu sejak 2020. Namun KPK terus berjuang terlebih dahulu untuk mengunci saksi terlebih dahulu, yakni Harun. Namun hingga saat ini keberadaan Harun belum diketahui. Jadi artinya KPK tidak ingin buntu dan tidak ingin menyerah, maka KPK menguncilah Hasto Kristianto yang kita tahu bahwa Hasto kerap kali muncul ke publik, dan ya KPK melakukan surat penyidikan, KPK melakukan pemeriksaan, kemudian menetapkan terlebih dahulu saksi teman-teman status Hasto ini, kemudian dinaikkanlah menjadi tersangka, dan ya kita harus terima apa yang terjadi di dalam negeri, dan ini merupakan sebuah konsekuensi hukum yang harus diterima oleh kita semua, suka tidak suka. Karena kita menjalankan hukum di dalam negeri bukan berprinsipkan hawa nafsu, namun melaksanakan dasar-dasar hukum negara kita dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.